Shalom, jemaat damai yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi ya hari ini Selasa 16 Mei 2023. Bagaimana kabar Anda saat ini? Semoga ya saudara setiap kita di dalam anugerah perlindungan Tuhan sebagai orang benar. Tuhan memimpin dan memelihara kita melewati masa-masa sulit, melewati dunia yang penuh dengan dosa, kejahatan ini dan menghadapinya bersama dengan Dia. Saudara, saya teringat ketika menyusun Samas ini ada sebuah film yang mainnya sekitar 15-an tahun yang lalu berjudul Ghost Riders. Film itu diperani oleh seorang aktor yang cukup terkenal ya, Nicolas Cage. Mungkin ada di antara saudara yang pernah nonton film ini. Saya teringat pada adegan terakhir ketika Nicolas Cage menghadapi musuhnya itu, yaitu sang iblis, di mana ia menandatangani kontrak sebelumnya dengan sang iblis ini untuk boleh menjadi alat iblis untuk boleh menaklukkan dunia atau mengacaukan kehidupan dunia. Tapi Nicolas Cage berbalik melawan kejahatan itu, yaitu adegan di mana dia berkata kepada musuhnya itu, "Lihat kepada mataku." Ketika melihat kepada mata Nicolas Cage yang dipenuhi oleh, dia dikuasai oleh roh jahat juga, sehingga dia bisa menjadi Ghost Riders istilahnya ya, penunggang setan gitu, begitu, penunggang kendaraan setan begitu. Itu musuhnya itu melihat kepada penderitaan, kesakitan, masalah, kesulitan yang dialami orang-orang yang ada di dalam kehidupan, yang pernah ada dan akhirnya meninggal karena kesulitan-kesulitan akibat dosa kejahatan yang melanda kehidupan dunia ini. Dan akhirnya musuhnya itu kalah. Saudara, saya tidak lagi membahas itu, tetapi sebaliknya saya mau mengajak kita untuk merenungkan Samas hari ini yang berjudul Mata Tuhan Tertuju kepada Orang Benar. Nats firman Tuhan terambil di dalam 1 Petrus 3 ayat yang 8 hingga yang ke-12. Bapak Ibu Saudara dan membacanya di rumah, saya akan bacakan ayat 12, nanti kita akan bahas satu persatu ayat 8 hingga yang ke-12 ini ya. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ini jelas, mata Tuhan hanya tertuju kepada orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, karena wajah Tuhan tidak mungkin dihadapkan kepada orang-orang jahat. Wajah Tuhan itu melawan, menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tapi sebaliknya, ada kekuatan lain, kekuatan si jahat yang terus melihat kepada orang-orang yang berbuat jahat itu. Saudara, siapakah orang-orang benar? Orang benar adalah saudara dan saya, mereka yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang hidup tinggal di dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus itu. Nah, nasihat Rasul Petrus kepada jemaat yang saat itu mula-mula itu jemaat-jemaat yang tersebar dari Yerusalem, jemaat itu tersebar gitu ya, yang kemungkinan menurut penafsir itu terdiri atas orang Yahudi maupun orang non-Yahudi saat itu. Di abad mula-mula itu bagaimana kekristenan menyebar begitu luas. Nah, inilah nasihat Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil dan di sembarang tempat, bahkan sampai ke Roma. Katanya, untuk boleh memiliki hidup seperti ini, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang benar itu seperti ini. Dan biarlah ini menjadi sebuah refleksi buat kita. Yang pertama di ayat 8, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Jadi buat kita sekarang aplikasinya di dalam kepelbagaian sebagai jemaat Tuhan, kita hendaklah sehati sepikir, seia sekata, memiliki seperasaan, kita saling mengasihi dan menyayangi dengan kerendahan hati. Lalu di ayat 9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya
hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Yang dimaksud di sini adalah sebagai orang percaya, sebetulnya kita sudah memiliki anugerah yang berkelimpahan. Berkat Tuhan yang berkelimpahan itu di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Biarlah berkat itu mengalir keluar dari kehidupan kita, mengalir, terpancar, dan boleh mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, saudara kita. Mereka semua boleh menikmati berkat itu, bukan sebaliknya kejahatan ataupun caci maki itu. Lalu ayat yang ke-10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Yang kalau saya lihat kepada bahasa aslinya, sebenarnya dalam tulisan terjemahan ini lebih tepatnya begini Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mencintai hidup artinya mereka yang mau merindukan hidup yang mengasihi, yaitu orang-orang benar tadi ya, merindukan kehidupan yang mengasihi dan mau melihat kepada hari-hari yang baik. Artinya sebagai orang benar, kita terpanggil untuk memiliki kerinduan, memiliki hidup yang mengasihi orang-orang di sekitar kita, yang mau melihat hari-hari yang baik, hari-hari depan yang semuanya adalah baik-baik dalam kacamata Tuhan tentu saja. Nah, untuk itu orang benar itu harus menjaga lidah, tidak mengucapkan hal-hal yang jahat, menyerang, merendahkan, menjatuhkan, dan bibirnya ucapan menipu. Kalau dalam konteks kita saat ini adalah bikin berita hoax gitu ya, berita-berita yang tidak benar, sehingga akhirnya seseorang itu terjatuh atau tersandung karena berita-berita yang kita sampaikan. Bapak Ibu Saudara, inilah nasihat kepada jemaat mula-mula, dan itu juga kepada kita tentu saja. Menjaga lidah kita kepada yang jahat dan bibir kita untuk menyampaikan berita yang hoax. Jangan sampai itu terlakukan oleh kita. Lalu orang benar itu harus menjauhi yang jahat, menjauhi evil, kegelapan itu. Dia harus melakukan yang baik. Dia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Itulah orang benar. Itulah cara hidup orang benar. Cara hidup Anda dan saya sebagai orang-orang tebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah kita dipanggil. Untuk itulah kita menjadi anak-anak Tuhan. Untuk itulah kita menjadi orang percaya yang penuh dengan kelimpahan berkat. Berkat yang dari mana? Yang dari Tuhan sendiri. Sehingga berkat itu boleh mengalir keluar, memberkati sekitar kita, dan boleh mengangkat, membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah setiap kita sebagai orang percaya boleh merenungkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan sebagai orang benar ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memanggil kami menjadi orang benar, dan untuk itulah matamu tertuju kepada kami dan telingamu terus mendengarkan permohonan orang-orang benar ini. Tidak pernah Tuhan menutup mata dan telinga kepada kami orang-orang benar. Tuhan, mampukan kami untuk hidup, menghidupi firman ini, menjaga kesehatian, sekataan, seperasaan, dan dengan rendah hati kepada saudara-saudara kami seiman. Jagai mulut bibir kami, lidah kami, untuk kami mengucapkan hal-hal yang baik dan benar, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.